Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi, yuk dikeluarin suaranya. Salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Panjenengan Nabi mentarinya umat. Panjenengan Nabi bulannya umat. Panjenengan Nabi cahaya yang sangat menerangi hatinya umat. Allah ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Panjenengan Nabi cinta ke umat. Panjenengan Nabi sayang ke umat. Panjenengan Nabi welas asih ke umat. Siang malam mikirkan umat. Allah ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. bil barakah wal karamah. Syekh Abdul Qadir Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah waridallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Syekh
Abdul Qadir. Waliyullah. Allahumma salli ala Muhammad. Itu ada Kiai Dayat, naik aja kiai-kiai ke sini ya. Sini, Kiai. Naik nggak boleh. Naik sini. Iya sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa qala aidan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala sultanin auliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, idza dzukirat manakibi wa ana hadirun. Para alim, para ulama, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatijah, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, bil khusus yang teramat saya cintai, saya hormati, saya banggakan seluruh jamaah manakib, jamaah yasin, jamaah tahlil, jamaah solawat yang duduk di tempat ini. Semoga kedatangannya ke tempat ini membawa barokah dari Allah. Pulang dari tempat ini membawa barokah pula dari Allah Subhanahu. Yang saya cintai, saya hormati, guru kita bersama selaku pembimbing kita yang ada di tempat ini, saudara saya, guru saya Al-Mukarram Kiai Nur Kholis. Kita doakan bersama semoga beliau oleh Allah diberi sehat panjang umur, dimustajabkan doanya, ditambah istrinya. Amin. Juga yang saya hormati pengatur waktu, pembawa acara, saudara saya juga yaitu Ustadz Tarjo. Udah nikah belum dia? Punya anak? Istrinya mana istrinya? Hah? Oh, nah. Kita doakan semoga guru kita juga oleh Allah sama diberi sehat panjang umur, mustajab doanya, ditambah-tambah barokahnya. Juga yang dari Karangsalam, dari Bumi Ayu, alhamdulillah sampai guru kita Al-Mukarram Kiai Dayat beserta rombongan.
Yang dari Pakiringan perwakilan juga alhamdulillah hadir. Bener gak? Yang dari Bantar Kaung hadir? Oh enggak. Ya, perwakilan hadir. Semoga semuanya yang hadir, para tokoh, para alim, para kiai, yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim, karena saya takut salah nyebut namanya, belum hafal semuanya. Termasuk Sohibul Bait dalam acara ini, yaitu Bapak Rasidi, yaitu orang tua dari Yanto ya, yang alhamdulillah beliau ngundang kita bersama, tujuannya tiada lain minta doa ridho, minta doa ridho ya. Mudah-mudahan Ananda yang dinikahkan udah belum yang akan dinikahkan nanti pada hari Selasa, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, dikaruniai putra putri yang soleh dan solehah, dan semoga bisa kebikin rumah, bisa berangkat ke Mekah, dan semoga rezekinya berlimpah, amin ya robbal. Yang saya hormati juga Bapak Lurah, alhamdulillah bisa kumpul bersama kita di tempat ini. Kita doakan semoga Pak Lurah diberi sehat, panjang umur, bisa membawa desa kita kepada keadaan yang lebih baik. Pak RT, Pak RW, Pak Kadus, semuanya tanpa terkecuali. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kangen apa enggak nih? Kangen apanya? Sekian lama. Tepuk tangannya mas, tepuk tangannya. Aku menunggu untuk kedatanganmu. Sini Pak Haji, naik Pak Haji. Betul gitu Bu? Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Datanglah, kedatanganmu ku tunggu. Telah lama, Pak Haji sehat, telah lama ku menunggu. Ya sepi banget. Jadi artis gak laku. Ini naik tadi. Alhamdulillah kita berkumpul malam ini bukan melanggar peraturan pemerintah. Benar gak? Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa akhir-akhir ini bangsa kita telah dilanda wabah, yaitu virus corona alias rondo mempe ada randa ada mana selama masih ada janda maka pengajian pasti ramai. Kenapa saya katakan demikian? Karena para janda hadir membuat semangat para kiai hadir. Alhamdulillah. Ya kita ngobrol-ngobrol saja, temu kangen, betul gak? Karena kalau ngaji di masjid-masjid sudah biasa ngaji kita, sama gurunya, sama kiainya. Sebetulnya ayah datang ke sini juga pertama kali keluar setelah 5 bulan saya di penjara. 5 bulan dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, 5 bulan saya nggak pernah keluar. Ya, malam ini alhamdulillah dengan izin dan ridho Allah saya bisa sampai ke tempat ini. Namun jangan takut, jangan khawatir, saya bawa virus. Karena tadi sebelum ke sini saya sudah ke dokter dulu. Nah, dicek dulu, ternyata saya sehat. Alhamdulillah. Maka semoga yang hadir pun diberi sehat oleh Allah.
sehat jasmaninya, amin, sehat rohaninya, sehat ekonominya, sehat hatinya. Karena yang menjadi penentu adalah sehat hati. Betul apa enggak? Tidak sedikit orang badannya sehat, badannya keker, kumis segede tai, wah. Tapi hatinya sakit. Banyak apa enggak? Hatinya sakit. Kalau hati sudah sakit, maka usahanya jadi, pertaniannya ikut, rumah tangganya ikut sakit. Maka wahai saudaraku yang aku cintai, kalau kau ingin hidup sehat, maka obatilah hatinya masing-masing. Dengan cara apa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Wahai saudaraku, di tengah zaman saat ini yang teramat sulit, kalaulah kau dan aku lupa kepada Allah, barangkali kau dan aku menjadi orang-orang yang celaka di dunia ini. Dagang sus, bisnis sus, susah. Ada satu yang bisa menjamin, yaitu elingnya hati kita kepada Allah, bersandarnya hidup kita kepada Allah. Jangankan model saya dan sampean yang selama ini mengandalkan bisnisnya, takut saat ini wahai saudaraku. Betul apa betul? Usahanya takut rugi, pertaniannya takut rugi, dagangannya takut rugi. Maka ada satu orang yang tidak pernah takut dalam hidupnya. Siapa beliau? Wali-walinya. Saya bukan wali, jenengan sedoyo juga bukan wali, tapi wali murid. Walinya anak-anak, betul gak? Cukup kita bonceng saja kepada Sultanin Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, setuju gak? Kita bonceng saja kepada Wali Songo, kita bonceng saja kepada Syekh Syarif Hidayatullah. Kita ikut bersama dengan rombongan beliau, kita makmum dan mahabbah kepada beliau. Kalau wali-walinya Allah mendapat jaminan dari Allah, maka siapapun yang cinta kepada beliau akan mendapatkan jaminan yang sama. Enak kalau enggak galau, betul apa enggak? Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'. Ini penyakit yang bisa mematikan kita. Apa itu? Takut. Orang kalau sudah dihantui rasa takut, wahai saudaraku, tidur gak bakal pules. Betul apa betul? Kemana-mana selalu ketakutan, gelisah. Melihat orang lain maju, kamu akan panas bagaikan kebakaran. Ada yang begitu? Lihat tetangganya bikin rumah bagus, panas, ada. Lihat tetangganya beli mobil, panas, ada. Lihat tetangganya naik jabatannya, panas, ada. Maka penyakit takut ini harus kita kikis di dalam diri kita, wahai saudaraku. Karena rasa takut perlahan demi perlahan itu akan membunuh kita, sehingga ibadah tidak tenang, sholat jadi males, sodakoh jadi males, silaturahim jadi males. Penyebabnya satu, karena kau terlalu khawatir dan takut dengan kehidupan ini. Betul? Padahal kita sadar bahwa kita dihidupkan oleh Allah. Kita punya rizki, memang diberi rizki oleh Allah.
Orang kaya memang dikayakan oleh Allah, orang punya derajat memang diberi derajat oleh Allah. Maka kikis rasa iri di dalam hatimu dengan bersama-sama malam ini kita duduk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang enggak takut dengan corona? Betul enggak? Semua takut dengan corona. Pejabatnya, rakyatnya, kiainya takut. Betul apa enggak? Maka mari ketakutan ini sesuai dengan instruksinya Pak Jokowi. Kata beliau, mari sama-sama kita perang melawan corona. Nah kira-kira kalau perang ngumpet, kira-kira perang apa bukan tuh? Kita dianjurkan suruh perang, tapi nggak boleh keluar rumah. Bingung ku memi. Di sisi lain kita suruh perang, tapi disuruh di rumah. Ada lagi aturan baru. Ternyata sekarang virus lebih cepat menyebar di rumahnya masing-masing. Pernah baca itu? Pernah baca? Justru sekarang virus itu menyebar lebih cepat di rumahnya masing-masing. Kita keluar dilarang, di rumah ada virus, maka benar jamaah yang kumpul malam ini. Di rumah ada virus, di mana-mana ada virus, mendingan kita duduk di jalan buat zikir kepada Allah. Perkara mati kita serahkan sama ya orang mati ya, nggak sekarang besok mati, tapi tetap dengan dan tanpa kita mengikuti instruksi pemerintah. Sudah cuci tangan tadi di depan? Udah kan? Sudah safety semua? Maka kita yakin malam ini ada keramatnya Syekh Abdul Qadir hadir. Kita yakin semua yang hadir diberi selamat oleh Allah. Amin. Allahumma. Sebelum ayah lanjutin, mari ikutin saya dulu ya. Wiridan dulu. Ini udah lama nih. Ini tanah sudah mulai kering, sudah mulai gersang. Maka mari kita pupuk dulu, kita suburkan dulu. Apapun yang punya hajat ke tempat ini, yang punya hutang, semoga diberikan jalan keluar bisa bayar. Yang tani-tani semoga barokah pertaniannya. Yang punya cita-cita semoga diwujudkan cita-citanya. Kita bonceng sama wali, betul nggak? Kita makmum kepada doanya wali. Ayah itu malu ya jamaah. Saya bingung ini mau ngomong apa. Betapa banyak orang yang mencintaiku malam ini. Ya kalau nggak cinta nggak bakal mau sampean duduk begini. Betul apa enggak? Mana di kebon, bener gak? Bau tai, banyak nyamuk. Ini semua karena cinta. Siapa yang memberi anugerah cinta? Yaitu Allah. Kenapa Allah memberi cinta kepadaku dan kepadamu? Karena di tempat ini ada cinta auliyanya Allah. Makanya ayah pesan ya, sudah ndak usah repot-repot hidup itu. Bonceng dan ikut saja kepada para wali. Karena yang mendapatkan jaminan di dunia dan di akhirat itu adalah para. Tadi saya ngobrol sedikit di dalam. Jujur, saya itu sampai sekarang merasa malu. Boleh merasa malu? Karena orang itu harus punya malu. Ini ada teh manis karena ada barokah dari wali. Ada barokah dari guru, ada barokah dari kiai. Karena walinya Allah, beliau itu adalah orang-orang yang tidak memiliki takut, wahai saudaraku. Kenapa? Karena walinya Allah memiliki ketakwaan kepada Allah. Tanda orang yang bertakwa yang pertama, dia memiliki iman kepada Allah. Apa itu iman? Adalah percaya
Jenengan sedoyo yang hadir percaya bahwa kita hidup dihidupin Allah? Jawab gak nih? Percaya kalau kita hidup ini dihidupin Allah? Percaya kalau kehidupan sampean semua berada dalam jaminan Allah? Kalau memang kamu punya iman, singkirkan rasa takutmu wahai saudaraku. Kau boleh memiliki masalah, kau boleh memiliki hutang, tapi Allahu Akbar, Allah Maha Besar di atas masalah dan kesulitan sampean semua. Ini iman yang berbicara. Tapi orang kalau tidak memiliki iman, maaf wahai saudaraku, kita hidup akan tersasar dan akan dibuat bingung. Betul apa betul? Tapi orang yang memiliki iman, hatta pagi makan buat sore belum ada, dia tidak gundah dan gulana, dia tidak bingung. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa Allah bertanggung jawab atas kehidupan kalian semuanya. Kalau memang kamu iman kepada Allah, jangan sekali-kali menyekutukan, menduakan. Ibu kira-kira kalau diduain sama bapak enak apa enggak? Enak apa enggak? Senang apa enggak? Sakit apa enggak? Maka kalau kamu ingin dapat jaminan Allah, jangan menduakan Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan menduakan Allah dengan apapun. Zaman sekarang sih yang nyembah batu sudah nggak ada, betul apa enggak? Tapi yang nyembah suami banyak, yang nyembah istri banyak. Banyak apa banyak? Ada yang masih takut sama istrinya? Ada? Katanya takut sama Allah. Mau kemana pak? Mau ngaji? Gak boleh ngaji. Itu sarung dibuka lagi pak. Ada yang begitu, ada. Berarti Tuhannya bukan Allah, tapi istrinya. Betul apa betul? Bu, kalau ibu lagi gak punya duit, marahin suami apa enggak? Tahu nggak kalau suami lagi usahanya sulit? Tahu nggak kalau suami kita lagi nggak punya duit? Ibu tahu nggak kalau Allah Maha Kaya? Ibu tahu nggak kalau Allah itu ya Rozak? Tapi kenapa masih marahin suami? Ayo Jenong, ngaku sih Jenong. Ngaku apa ngaku? Ngaku apa ngaku? Ngaku jujur. Jujur apa jujur? Suaminya nggak punya uang, sekarang lagi corona, bisnis macet kata Pak Kiai tadi. Bisnis macet, tani macet. Betul nggak? Ibu masih marah saja sama suaminya. Ada yang begitu ada. Warna apa jilbabnya? Ibu mau rizki ibu dilancarin Allah? Mau apa tidak? Kalau ibu mau dimudahkan rizkinya, doakan suaminya. Bukan malah dimarah-marahin, bukan malah diomel-omelin. Ujungnya suaminya nggak pulang, nyantol ke janda sebelah. Gara-gara nggak betah di room. Salah siapa? Salah ibu. Jadilah istri yang solehah. Bu, jadi istri yang solehah. Istri yang solehah bukan berarti yang selalu pakai jilbab kemana-mana. Istri yang solehah bukan berarti yang baca Quran dari pagi sampai malam sampai nggak mau masak-masak acan. Ada yang begitu. Waduh Pak Yai, istri saya solehah banget. Saking solehahnya, saya nggak pernah sekalipun dikasih teh manis. Itu bukan solehah, istri sialan itu namanya. Sederhana. Jadi istri solehah itu sederhana. Bagaimana? Dipandang suami selalu membuat bahagia suaminya. Itu betul gak Pak? Pak,
Kira-kira kalau ngelihat istrinya monyong, bapak seneng apa enggak? Bapak pulang kerja habis nanem bawang, belum cuci kaki, begitu sampai rumah ibu cemberut terus, bapak seneng apa enggak? Neraka apa enggak pak? Dikasih uang 50.000 monyong, dikasih 100.000 monyong, dikasih 1 juta senyum sedikit, begitu habis monyong lagi. Betul apa betul? Kira-kira bapak punya istri seperti itu nyaman apa enggak? Nyaman apa enggak? Kalau masih punya istri model begitu pak, buru-buru bawa ke kandang. Sederhana bu, jadi istri soleh ibu mau masuk surga tuh sederhana. Ini ngaji yang sederhana saja. Karena ini dalam kehidupan, tidak sedikit suaminya pelit sama orang tuanya gara-gara dilarang ibu. Bener apa enggak? Suaminya pengen ngasih sama orang tua, dilarang sama istrinya. Ada yang model begitu ibu-ibu di sini ada. Padahal ibu dulu itu gak bakalan punya suami setampan itu, sekaya itu, kalau tidak ada yang melahirkan orang tuanya. Begitu nikah sama ibu, suami punya penghasilan, suami punya bisnis, punya rezeki banyak, dilarang untuk berbuat baik sama orang tuanya. Kira-kira ini perempuan apa setan? Loh, orang kalau yang melarang kepada perbuatan baik, kira-kira manusia apa bukan? Mau nih yang hadir semua jadi istri solehah, mau? Di dunia bahagia mau? Di akhirat bahagia mau? Ayo berbuat baik yang menyenangkan hati suamimu. Sederhana. Lalu bapak juga jangan menang dulu nih, dengerin. Pengen punya istri solehah, tapi bapak bergajul. Yang namanya imam harus mau nyontoin. Betul bu? Kalau suaminya kagak mau ke masjid, kira-kira bininya gimana? Kalau suaminya pelit, ngantongin duit, ngumpetin duit. Ada yang suaminya suka ngumpetin duit? Ada. Ada suaminya yang pelit sama istrinya? Ada. Jadi jangan salahin ibu juga kalau ibu pelit, bongan bapak yang ngajarin pelit. Oh. Tepuk tangan dah tuh ibu-ibu dah tuh. Jadi inilah Al-Quran. Apa? Ini ayat dibaca hampir 6 apa bahkan sampai 7 kali kalau pernikahan itu. Sakinah, mawaddah, warohmah, sering mendengar. Yang pertama kali itu sakinah, damai, tentram. Bagaimana supaya damai dulu? Bagaimana supaya tentram dalam rumah tangga? Adaptasi dulu. Bapak harus mengerti kondisi ibu, ibu harus mengerti kondisi bapak. Kalau bapak lagi capek, jangan ditanya dulu pak, bu. Suami baru pulang dari sawah, udah ditanyain duit, laki mana yang gak ngamuk? Betul gak pak? Betul gak pak? Begitupun kalau si istri lagi ngurungsing, istri lagi marah-marah. Maklum perempuan kan suka ada tamu tuh. Bapak harus mengerti juga, mengalah sedikit. Bukan berarti kita kalah, tapi demi mencapai mawaddah dan warohmah. Adaptasi dulu. Satu sama lain harus mengerti. Setelah ada pengertian, baru di situ akan ada yang namanya chemistry. Betul? Bagaimana mungkin ada ketenangan jiwa? Bagaimana mungkin akan menemukan kedamaian dalam hidup kalau satu sama lain belum ada pengertiannya? Benar? Ini dalam sekup yang besar. Dalam bertetangga pun demikian. Dalam berbangsa, bernegara pun demikian. Rakyat harus mengerti kondisi pejabat, pejabat harus mengerti kondisi rakyat, tetangga dengan tetangga
tetangga harus mengerti keadaan posisinya masing-masing, sehingga terbinalah kampung ini menjadi kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma. Yang kaya ayo sayangi yang ekonominya di bawah, dan yang di bawah juga ayo mendekat kepada yang kaya. Asah asih asuh, saling berjalan bergotong royong menuju kepada kesejahteraan bersama. Kiai kita hormati jamaahnya, jamaah menyayangi jamaahnya, jamaahnya mencintai dan menyayangi kiainya. Kira-kira makmur enggak ini kampung? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Ini kata Allah nih, apabila penduduk kampung apa ini, kampung Karangmangu, istrinya bertakwa kepada Allah, suaminya bertakwa kepada Allah, dikasih miskin dia ridho, tidak aral hatinya, tidak ngeresulo, tidak menjadi panas kepada rezeki orang, dia sadar, dia takwa kepada Allah, nerima walaupun hidup susah, memang ini takdir bagian dari Allah. Enak apa enak? Enak apa enak kira-kira? Ini udahan hidup susah nggak nerima, udah jatuh ketiban tangga, udah hidup susah, adatnya digedein. Ada yang begitu, kesinggungan, dikit-dikit purik, gak ditanya sama tetangganya marah 7 turunan. Ada? Na'udzubillahi min. Apabila penduduk Karangmangu ini takwa semua kepada Allah, menyadari kau yang orang miskin ridho dengan kemiskinan kamu, kau yang orang kaya ridho dengan kekayaan kamu, kamu yang jadi kiai ridho dengan kekiaian kamu, kamu yang jadi pejabat ridho menjadi pejabatnya. Amanu wattaqau, kata Allah, karena dia percaya bahwa rizki datang dari Allah, jabatan datang dari Allah, kehormatan datang dari Allah, kemiskinan sekalipun datang dari Allah, khairihi wa syarrihi, yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari Allah, semua menyadari. Maka kata Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Allah turunkan berkah di kampung ini. Amin Allahumma. Bu, hidup kalau sudah berkah tuh enak. Jadi yang mahal tuh bukan banyak tapi berkah. Maka jangan ngejar-ngejar jangan ngejar-ngejar banyak. Hidup tuh yang penting barokah. Barokah itu tumbuh, betul? Ilmu barokah, harta. Gimana yai? Ayah bagaimana? Jangan manggil kiai lah, saya kan bukan kiai. Ya, saya itu hanya santrinya kiai saja. Panggil ayah saja, setuju? Ini enggak bohongan. Saya bukan kiai, saya santrinya kiai. Kenapa? Karena sampai sekarang saya masih ngaji ikut kiai. Panggil ayah saja, setuju? Lalu bagaimana ayah? Supaya saya ini menjadi orang yang nerima, supaya saya ini menjadi orang yang ridho. Bagaimana caranya? Gak akan bisa kalau gak mau duduk seperti ini, wahai saudaraku. Gak makan bisa kalau kita gak mau datang ke majelis-majelis ilmu. Gak akan bisa kalau kita gak datang ke majelis-majelis zikir. Betul apa enggak? Ayo, sadar apa enggak nih? Kita hidup ini cuma sebentar. Sadar apa enggak? Hidup ini tak kekal abadi. Manusia hidup kan tentu mati. Marilah kita berbenah diri sebelum ajal datang menemui. Sama-sama bil barakah wal karamah. Abdul Qadir waliullah bi syafaat
Nabi Muhammad biidznillah waridallah. Ini zaman sudah akhir, jaga iman jangan tergelincir. Lewat manakib Syekh Abdul Qadir, banyak ibadah, banyak berzikir. Bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliyullah. bisa Nabi Muhammad biidznillah waridallah. Saya ada tamu kurang lebih berapa hari yang lalu tuh. Ayah minta doanya supaya saya bisa kebeli motor katanya. Boleh nggak ceritanya? Supaya saya bisa kebeli motor. Terus saya jawab, ya tinggal beli aja, showroom banyak, dealer banyak. Bukan gitu ayah maksudnya. Kenapa? Saya nggak punya uang buat beli. Ya nggak usah pengen motor. Gampang apa gampang? Tapi saya kan pengen ngaji ayah. Saya pengen istiqomah dzikir manakib. Supaya saya bisa istiqomah dzikir manakib, kalau saya punya motor kan enak kemana-mana. Ya kamu beli saja. Tadi kan saya udah bilang, ayah saya nggak punya uang. Ya sudah, saya mau tanya. Sekarang kamu mau beli motornya mau kredit apa mau cash? Padahal kalau jawabnya cash beneran itu pak. Cuman dia bilang, nggak apa-apa ya kredit juga, saya kan kerja, saya bisa cicil katanya. Ya sudah tinggal cicil saja, kenapa? Saya kan nggak punya DP-nya, ini repot apa repot nih? Repot apa repot? Pengen punya motor, suruh cash nggak ada uang, suruh kredit gak punya DP. Lalu saya bilang, kamu punya KTP? Punya. Ya sudah, tuh di depan rumah ayah itu ada jambu. Tahu jambu? Jambu air. DP motor tuh berapa? Ya saya pengennya DP yang 3 juta aja ya, supaya cicilannya ringan. Ya sudah, 3 juta cukup? Cukup. Kamu ambil 3 lembar daun jambu yang ada di depan rumah ayah. Udah biarin bu. Apa itu? Kertas. Lanjut. Ini saya bicara barokah, saya bicara karomah Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini nyata ya. Ambil daun jambu itu di depan. Kalau kamu butuhnya 3 juta, kamu ambil 3 lembar. Lalu kamu bilang bil barokah wal karomah. Begini, Allahumma tawassalna ruhana ila ruhi jami'il ustadina wa syaihina. Hafal? Enggak ya, maklum kagak pernah ngaji. Kan kalau orang kalau nggak bisa ngaji, suruh bismillahirrohmanirrohim jadi bismillahirrohmanirrohimin. Bener nggak? Ya sudahlah, biasa. Santrinya Syekh Abdul Qadir tuh emang aneh-aneh Pak Yai. Bener apa enggak? Dari zaman bahula, ngerti bahula? Santri Syekh Abdul Qadir dari zaman dulu tuh aneh-aneh. Ada rampok, ada maling, ada tukang mabok, ada germo. Tahu germo? Nah, itu udah biasa itu. Santrinya Syekh Abdul Qadir. Nah, ya sudah gini aja. Ya Allah, saya makmum doanya ayah. Bersama dengan doa ayah, saya makmum doanya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Saya makmum doanya Rasulullah. Ya Allah, saya pengen punya motor. Ambil tuh petik 3 lembar. Udah dipetik sama dia. Ya ini ntar jadi duit lah. Enggak Paul. Ya daun tetap daun tetap tetap daun. Memang saya Kanjeng Dimas bisa gandain uang. Ini bicara karomah, ambil dengan keyakinan karena kata Allah, ana inda dzanni abdibi. Aku bagaimana prasangka hambaku. Jenengan tahu bagaimana riwayat Sunan Bonang? Tatkala beliau menunjuk ceruluk, apa ceruluk kalau di sini itu?
Kolang kaling jadi emas, bisa? Bisa, ini dicontohkan oleh para wali. Makanya kembali lagi ya, ini untuk menambah-nambah cinta sampean kepada wali. Kita sadar sekali lagi bahwa kita hidup di dunia ini numpang sama wal. Numpang sama wal. Ini ada pengajian ini gak bakal ada kalau gak ada wali, percaya gak? Dulu di tempat ini pernah ada wali yang buka pengajian semacam ini. Kalau nggak pernah ada wali datang ke sini, nggak mungkin malam ini orang duduk banyak ngaji seperti ini. Betul apa enggak? Ambil, saya makmum doa ayah, saya makmum doa Syekh Abdul Qadir, saya makmum doa Rasulillah. Kamu lipat, kamu pulang. Kamu kantongin, kamu pulang. Begitu sampai rumah, ternyata sudah ada yang nungguin. Siapa? Temennya. Ngapain? Datang hanya untuk ngasih uang 3 juta. Tepuk tangan. Ini saya cerita. Ada lagi, lanjutnya nih. Kalau manakib itu artinya riwayat, alias cerita. Ada lagi, ini saudaranya Pak Kiai Dayat, namanya Mas Wanto. Nah, Mas Wanto itu mungkin orang tuanya itu. Dulu pernah datang ke saya, kerjanya itu supir, Pak. Driver mobil box. Ayah minta doanya, saya pengen punya rumah ya katanya. Gaji kamu berapa? 1,5 juta. Mimpi kali ya. Hari gini Pak, 1,5 juta pengen bikin rumah, kandang ayam bisa. Bener gak? Ini saya cerita ya, boleh? Ya sudah, zaman sekarang gini Mas. Kalau zaman sekarang itu kan banyak perumahan-perumahan dibuka. Ini syariat, tetap harus pakai syariat, ya. Banyak perumahan dibuka, sampean ambil aja. Sampean kredit saja. Tapi saya nggak punya DP-nya ya. Aduh, ini repot lagi kalau nggak punya DP, pengen punya rumah. Suruh cash nggak bisa, pengen kredit juga nggak ada DP-nya. Ya sudah gini aja. Kamu yakin pertolongan Allah? Yakin. Kamu percaya dengan keramat Syekh Abdul Qadir? Percaya. Kamu percaya dengan barokahnya guru? Percaya. Kamu punya apa modalnya? KTP dan kakak, punya apa enggak? Punya. Kamu datang ke perumahan, kamu datang ke developer itu, bilang kamu ingin kredit rumah. Alhamdulillah, semua perumahan yang didatengin nolak. Semua perumahan yang didatengin nol. Ya orang modalnya KTP sama kakak, siapa yang dengerin Pak? Tanya DP gak punya. Ini fakta ya. Singkat cerita, ternyata Allah tidak menyia-nyiakan hambanya yang punya yakin kepada Allah. Ya, Allah tidak menyia-nyiakan hambanya yang memiliki iman kepada Allah. Memang DP-nya gak punya, uang gak punya, tapi dia berangkat dengan cinta, wahai saudaraku. Dia berangkat dengan mahabbah kepada guru. Dia berangkat dengan mahabbah kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa yang terjadi? Ada tamu datang ke rumahnya bilang, Mas, tolong rumah saya dibayar. Ini gila apa enggak nih? Buat DP saja enggak ada, apalagi buat beli rumah cash. Bener apa enggak? Gini Mas, saya ini enggak punya uang Pak. Jangankan buat beli rumah cash, buat DP saja saya enggak punya. Gini Mas, yang penting sampean mau enggak rumah saya? Kalau sampean mau cocok rumah saya, urusan uang belakangan katanya. Luar biasa. Luar biasa enggak? Udah mau bayar kapan saja. Dan alhamdulillah sekarang sudah lunas. Gak perlu kredit, cukup bayar 2 kali. Ada saudaranya yang nolongin sehingga rumah itu dibayar cash tanpa cicilan. Alhamdulillah bisa punya rumah. Bahkan bukan cuma 1, ngebangun lagi tempat mertuanya, dibangun kembali. Padahal kerjanya cuma supir. Alhamdulillah. Ada lagi belum lama. Lanjut. Ini saya cerita-cerita saja ya. Semoga cerita ini bisa menambah keyakinan kita kepada Allah, supaya menambah cinta kita kepada para wali, khususnya kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir, kepada Rasulullah. Ada orang punya hutang 7 miliar. Gede apa kecil tuh? Gede apa kecil? Gede, oke. Saya tanya, Bapak, Ibu, sambil nangis Bu, sambil guling-guling di rumah itu. Tolongin saya ayah, saya punya utang 7 miliar. Nolonginnya gimana?
Saya mau jual entok juga nggak lunas. Sekarang saya mau tanya, sampean kerjanya apa sekarang? Saya jualan pukis, jualan apa tuh yang coklat itu Bu? Pisang dalamnya coklat apa namanya? Kayak piscok ya. Nah itu saya jualan itu. Keuntungan sampean berapa jualan itu? 150.000. 150.000 sampean tinggal di mana? Ngontrak. Makan sehari-hari, beli. Punya sawah? Kagak. Punya sampingan lain? Kagak. Gimana ya? Kira-kira kebayar enggak hutang saya 7 miliar? Kagak. Mustahil. Mustahilnya panjang Pak. Uang 150.000, hutang 7 miliar, bagaimana mungkin bisa bayar dengan ngandelin dagang piscok? Ini menurut akal, betul nggak? Makanya kalau sudah bicara karomah, taruh akal kamu. Kalau sudah bicara barokah, taruh akal kamu, karena akal itu tidak akan pernah nembus sampai kepada pertolongan Allah, wahai saudaraku. Di luar dugaan, karena Allah yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Taruh akal kamu, andalkan iman tatkala kita bicara soal barokah dan karomah. Paham gak nih? Udah paham gak paham, dengerin Waiwis. Lanjut. Terus gimana ayah kalau saya yang 7 miliar ini gak kebayar? Bagaimana saya, nasib saya, istri saya, suami saya bisa dipenjara? Mas, saya bilang, Bu, saya bilang, kalau sampean mengandalkan jualan piscok ingin bayar 7 miliar sampai kiamat, sampean gak akan bisa bayar. Sampai kalau sampean mati gak akan kebayar. Justru yang ada sampean bakal ngewarisin hutang sama anak cucunya itu. Betul apa enggak? Lalu bagaimana ayah? Taruh akal kamu, saya bilang. Taruh akal kamu. Kamu tahu bagaimana peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad? Dalam sekejap beliau bisa sampai ke Sidratil Muntaha, bisa berjumpa dengan Allah secara nalar, tidak akan mampu untuk menghitungnya, wahai saudaraku. Kamu percaya dengan kebesaran Allah? Kalau sudah bicara kebesaran Allah, uang 7 miliar kecil bagi Allah, wahai saudaraku. Andalkan Allah di dalam situasi dan kondisi apapun. Jangan mengandalkan akal kamu, jangan mengandalkan ilmumu, jangan mengandalkan otakmu. Akal, ilmu dan otakmu tidak akan pernah sampai kalau bicara tentang karomah dan kebesarannya Allah. Apa yang terjadi? Ya sudah, kamu malam Senin istiqomah saja, ikut sama ayah. Akhirnya istiqomah dia setiap minggu, Bu. Walaupun hujan begini tetap kehujanan dia datang. Terus dia istiqomah. Singkat cerita, dalam waktu 3 bulan dia menghadap lagi kepada saya. Apa yang dia katakan? Ayah, terima kasih doanya, karena berkat doa ayah, alhamdulillah, walaupun belum semua, 3 miliar hutang saya sudah kebayar. Luar biasa enggak? Luar biasa enggak? Maka hidup jamaah manaqib. Wah, ini belum jamaah semua ini. Ya. Syekh Abdul Qadir Jailani punya gelar Muhyiddin, yang menghidup-hidupkan agama. Saya datang ke tempat ini tidak bawa ilmu, wahai saudaraku, karena saya bukan orang yang ahli ilmu. Saya datang ke tempat ini pun tidak bawa harta, karena saya bukan orang kaya. Lalu apa yang saya bawa malam hari ini ke tempat ini? Yang saya bawa adalah cinta. Karena cinta saya datang ke tempat ini. Percaya apa enggak? Kalau bukan cinta, wahai saudaraku, mikir 2 kali saya datang ke tempat ini. Kenapa? Resiko sekarang lagi corona. Bisa saja saya ditangkap di sini itu. Betul nggak Pak Lurah? Kami kayak karena cinta. Yanto WA sama saya, ayah bisa hadir nggak? Nggak, saya jawab. Baru kemarin hari apa? 2 hari apa ya? 2 apa 3 hari sebelumnya baru saya jawab. Jadi cinta yang saya bawa ke tempat ini, cinta kepada siapa? Cinta kepada para kiai, cinta kepada Syekh Abdul Qadir, cinta kepada Rasulullah. Lain dari itu saya tidak ada. Maka